Pemirsa, masih gamangnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam menentukan bakal cawapres pendamping untuk Pilpres 2024 membuka kembali wacana untuk menduetkan Prabowo dan Ganjar sebagai capres dan cawapres. Namun mungkinkah hal itu dapat terjadi? Kami akan membahasnya dengan tiga narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melkias Markus Mekeng. Kemudian ada politikus PDI Perjuangan Arya Bima dan analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Pak Mekeng, Pak Arya dan juga Bang Ray. Selamat sore. Ya, sore. Baik. Mas Ray, Pak Mekeng. Sore, Mas. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time. Saya mungkin ke Pak Arya terlebih dahulu. Kelihatannya semua politisi PDI Perjuangan, Pak Arya termasuk Anda ya, bahkan tadi kita sudah saksikan keterangan Anda sebelumnya, saat ini tone narasinya sama, yaitu membuka peluang terbentuknya dua poros. Bahkan baca pres Ganjar sendiri juga mengatakan hal serupa. Ada apa dengan PDIP sebetulnya, Pak Arya? Oh enggak, kita memang kan juga terus memperbanding-bandingkan antara Pilpres sejak 2009, 2014, 2019 kita masuk ke 2024 kali ini memang waktunya cukup panjang dalam artian ternyata sejak 2022 bulan Februari pun kita sudah membicarakan berbagai hal yang terkait dengan Pilpres. Jadi suasana Pilpres itu sebenarnya sudah cukup panjang dan kemudian ini bulan September, Oktober kita bicara Pilpres, hampir 2 tahun energi bangsa ini banyak terserap ke urusan Pilpres ya. Dan saya melihat kalau itu pasangan lebih dari 2, potensi untuk bisa 2 putaran, bisa-bisa tahun 2023 itu kita full betul-betul ngurusi persoalan politik. Saya kebetulan di Komisi 6 yang betul-betul dekat dengan kalangan usaha, juga kalangan pelaku usaha dari kelas besar menengah bawah. Semuanya wait and see, menunggu situasi politik ini untuk segera ada kepastian. Baru roda ekonomi akan berjalan secara lebih normal kembali. Nah, menurut saya kalau toh mungkin bisa, sekali lagi ya, ini bukan sesuatu hal yang paling baik atau paling tepat, tapi ini adalah sesuatu yang berangkat dari apa yang ada, dinamika yang terlalu panjang. Kalau Pilpres Februari kemudian 2 putaran kita baru Juni selesai, terus kita pilkada November kok 1 tahun hanya full habis kita pakai untuk kegiatan politik, ditambah dengan tahun 2002 kita sudah banyak kementerian-kementerian yang terus terang saja di kementerian lembaga juga tidak terlalu efektif karena banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terkonsentrasi kegiatan politik. Itu yang pertama. Jadi saya melihat kalau toh bisa, sekali lagi, tapi bukan sesuatu yang dipaksakan ya. Namanya demokrasi kan musyawarah mufakat. Nah, permufakatan di antara para tokoh politik, partai politik untuk mengusung 1, 2 dengan yang lainnya itu bisa dibicarakan, dan apapun berapapun jumlah peserta yang ikut akhirnya toh harus 50% per 1. Ini pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya bahwa 1 putaran dengan 2 poros itu akan lebih efektif. Efek hasilnya ya masalah psikologis, masalah sosiologis, masalah ekonomi, masalah biaya dari berbagai hal. Pak Arya, baik, Pak Arya, tapi kalau kita melihat narasi 2 poros ini teramplifikasi, semakin membesar setelah ada deklarasi Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah wacana 2 poros ini juga sekaligus merespon ada pasangan Amin itu sebetulnya, Pak Arya? Enggak, kalau poros yang namanya Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo atau Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo itu opsional di kalangan partai lingkaran pemerintah dari awal memang itu ya yang diinginkan dari awal ya. Sekali lagi, tapi ini kan beda dengan partai-partai politik. Bahkan waktu itu wacana untuk sustain untuk selanjutnya supaya pembangunan tidak terputus, ada wacana cawe-cawe sebagai Pak Jokowi ya, bukan sebagai presiden. Itu ada kecenderungan keinginan memasangkan ini. Tapi realitas kan beda. Ya, Ibu Mega mempunyai 1 opsional tersendiri untuk Pilpres. Kemudian Pak Surya Paloh sendiri. Kemudian Pak Prabowo sendiri yang akhirnya tidak ketemu. Jadi menurut saya betul tadi apa yang dikatakan Mas Dasko, bahwa idealnya memang 2 poros itu akan
memberikan baik. berbagai hal yang efektif buat rakyat, tapi tidak dipaksakan. Bukan Baik. berarti kemudian muncul setelah Mas Anies sama Mas Muhaimin deklarasi. Saya sendiri banyak mendengarkan keinginan kawan-kawan untuk memasangkan ini. Cuma nggak ketemu, pengennya Pak Prabowo presiden, pengennya Mas Ganjar presiden, dengan yang diusung oleh Gerindra dan Baik, oleh artinya PDI Perjuangan. Saya Anda kira itu. katakan tidak ketemu, artinya di situ sudah ada deadlock. Kita tahu juga pendaftaran Pilpres maju 19 sampai dengan 25 Oktober. Saya ingin minta pendapat Anda soal hal ini, tapi saya Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.